لا نبي بعده. Alhamdulillah ya ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala mempertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita setelah melaksanakan salat berjamaah maghrib berjamaah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dengan mempelajari hukum fikih, hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba dari sisi halal, haram, wajib, sunnah, makruh. Dan kitab yang kita pelajari yaitu Akhsarul Mukhtasarat yang ditulis oleh Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Balban rahimahullahu ta'ala dalam mazhab Hambali. Kitab ini kitab yang menghimpun pendapat-pendapat Imam Ahmad bin Hanbal saja, tidak menghimpun pendapat-pendapat ulama yang lain. Pada pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah nawaqidul wudu, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ada 8. Yang pertama, semua yang keluar dari 2 jalan secara mutlak, baik yang najis maupun yang suci, baik yang sesuatu yang biasa keluar maupun yang tidak biasa keluar, baik yang berupa cairan, benda padat maupun angin, baik sesuatu yang memang asalnya dari dalam ataupun yang dari luar dimasukkan ke dalam kemudian dia keluar. Ini semua membatalkan. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari anggota yang lain selain yang 2 jalan. Tapi yang keluar ini adalah tai, kencing, kemudian najis yang volumenya banyak. Jadi sesuatu atau darah tai, kemudian kencing, kemudian najis yang volumenya banyak, yang keluar dari selain 2 jalan. Adapun selain yang jenis yang 3 ini, selain kencing, selain tai, selain najis yang volumenya banyak, misalnya benda suci atau najis tapi sedikit, maka ini tidak membatalkan. Kemudian yang membatalkan yang ketiga yaitu hilangnya akal, baik karena gila, karena pingsan, mabuk, tidur, itu membatalkan. Kecuali tidur yang sedikit dari orang yang duduk dan berdiri, yang seperti ini dikecualikan, tidak membatalkan. Adapun selain itu batal. Kemudian yang keempat, ghuslu mayyit wa ghuslu mayyit memandikan mayit, memandikan jenazah, membatalkan wudu. Kemudian aklu lahmi jazur, akli lahmi ibil, makan daging onta, baik yang mentah maupun yang sudah matang, sudah dimasak, membatalkan wudu. Daging onta saja, daging yang lain tidak. Kemudian riddah, murtad, membatalkan wudu. Kemudian semua perkara yang mewajibkan mandi. Jadi semua perkara yang mewajibkan mandi maka membatalkan wudu juga. Keluar mani, berjima, haid, nifas, itu wudunya batal juga.
sekalian dia wajib mandi, sekalian juga wudunya batal. Ghairu maut, kecuali kematian. Jadi mati ini, orang mati wajib mandi, tapi wudunya tidak batal. Jadi orang yang mati dalam keadaan berwudu, wudunya tidak batal. Subhanallah. Meninggal dalam keadaan berwudu dia, wudunya tidak batal. Kemudian perkara yang berikutnya yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan, baik kubul maupun dubur, secara langsung tanpa pembatas. Kemudian yang membatalkan yang berikutnya bersentuhan lawan jenis. Bersentuhan lawan jenis disertai syahwat, secara langsung bersentuhan kulit disertai syahwat, maka wudu batal. Tayyib. Kemudian pembahasan yang berikutnya, nah itu pembahasan yang nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Wa man syakka fi taharatin, kata beliau, wa man syakka fi taharatin aw hadatsin bana ala yaqinihi. Siapa saja yang ragu, siapa saja yang ragu pada kesucian, au hadatsin, atau kehadasan, dia ragu suci pada kesucian, dia ragu suci, au hadas, atau ragu berhadas, bana ala yaqinihi, maka hendaknya dia membangun di atas keyakinan dia, di atas yang yakin. Jadi siapa yang ragu dalam perkara berhadas atau perkara suci, maka kemana dia kembali kepada yang yakin. Bana ala yaqinihi, hendaknya dia bangun di atas keyakinan. Artinya kalau dia sudah yakin dia bersuci, ini maksud beliau, hendaknya dia kembali kepada yakin. Maksudnya kalau dia sudah yakin dia bersuci, kemudian muncul keraguan apakah sudah berhadas, maka dia buang ragu tadi, hadas tadi, dia tetap suci. Itu maksud saya. Dia tetap hukumi dirinya suci, di atas suci. Misalnya dia sudah berwudu, sudah habis berwudu, sholat dia maghrib, duduk dengarkan kajian, berarti dia sudah yakin dia sudah berwudu. Kemudian duduk dengar kajian, selang beberapa waktu ragu, saya sudah batal atau belum, ini sudah kentut atau belum, maka hadas tadi sesuatu yang baru muncul, iya kan, ragu. Yang seperti ini dia kembalikan kepada sesuatu yang yakin, yaitu dia sudah suci. Berarti yang ragu tadi dia buang, dia hukumi dirinya suci, saya suci, begitu. Kemudian kondisi yang kedua, dia sudah yakin dia berhadas, kemudian muncul ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka dia kembali ke yakin, yaitu dia berhadas. Contoh, dia yakin dia sudah batal wudunya, sudah batal, sudah yakin dia sudah kentut, sudah jelas tadi kentut saya batal, sudah buang air, sudah belum wudu, yakin dia. Selang beberapa waktu ragu dia, saya sudah wudu atau belum, berarti dia belum berwudu, berarti dia masih berhadas. Kembali ke yakin, yakin adalah dia masih berhadas. Sementara yang berwudu ini, bersuci ini sesuatu yang baru muncul. Ini yang ragu, ini buang, berarti dia masih berhadas. Ini yang dimaksud. Wa man syakka fi taharatin aw hadatsin bana ala yaqinihi. Siapa ragu apakah dia itu suci atau dia itu berhadas, maka hendaknya dia bangun di atas keyakinan.
Maksudnya keyakinan ini adalah hukum asalnya dia apa? Bersuci atau berhadas, itulah. Kalau hukum asal dia sudah bersuci, kemudian muncul ragu berhadas, buang hadas. Dia kembalikan dirinya pada suci, berarti dia suci. Kalau hukum asalnya dia sudah yakin maksudnya yakin dia sudah berhadas, kemudian muncul ragu apa sudah wudu atau tidak, berarti buang itu. Suci buang. Karena suci ini cuma sesuatu yang baru muncul. Ragu. Sementara dia yakin sebelumnya dia sudah berhadas. Paham di sini? Hah? Nah, misalnya antum duduk, saya ini sudah wudu atau belum? Berarti belum. Paham di sini? Nah, saya ini sudah batal atau belum? Berarti belum batal. Karena berarti dia sudah yakin dia sudah wudu. Cuma baru muncul ini hadas. Sesuatu yang baru muncul, ragu. Iya kan? Nah, yang seperti ini dia kembali ke hukum asal. Berarti dia kembali ke yakin. Berarti dia bersuci. Kalau dia, saya sudah wudu atau belum? Berarti belum. Saya sudah batal atau belum? Berarti belum batal. Perkataan saya sudah batal atau belum? Berarti dia ini sudah wudu. Iya kan? Perkataan saya sudah wudu atau belum? Berarti dia ini belum wudu. Cuma muncul ragu sudah buru-buru atau belum. Berarti ini ragu, yang ragu hilangkan, tolak, kembali ke yang yakin dia masih berhadas. Paham di sini? Ini yang dimaksud oleh beliau, wa man syakka fi taharatin aw hadatsin bana ala yakinihi. Siapa yang ragu apakah dia itu bersuci atau berhadas, maka hendaknya dia bangun di atas keyakinan dia. Kalau dia yakin sebelumnya dia sudah bersuci, kemudian muncul hadas, berarti dia suci. Kalau sebelumnya dia yakin dia sudah berhadas, kemudian muncul ragu dia ini suci atau belum, berarti dia berhadas. Paham ya? Alhamdulillah. Berarti ini kaidah ini menuntut kita harus mengetahui hukum asal segala sesuatu. Jadi membangun sesuatu di atas keyakinan berarti kita harus tahu hukum asal sesuatu. Supaya kalau ragu kita kembalikan ke hukum asalnya. Paham ini? Contohnya bilangan rakaat misalnya. Bilangan rakaat, kalau antum ragu apakah sudah rakaat pertama atau rakaat kedua? Apakah sudah rakaat pertama atau rakaat kedua? Mana yang yakin? Yang sedikit. Iya kan? Rakaat pertama atau kedua berarti yang yakin yang pertama. Yang kedua ini ragu. Semua orang kalau sholat ya dari rakaat pertama dulu, tidak ada langsung lampang rakaat kedua. Berarti rakaat pertama yakin dia. Cuma yang kedua ini ragu. Berarti buang yang kedua. Berarti saya baru rakaat pertama. Rakaat kedua atau ketiga? Kedua berarti. Ketiga atau keempat? Ketiga. Keempat atau kelima? Keempat. Yang dari sedikit dulu tuh masa langsung banyak. Paham ini? Begitu juga tawaf antum. Ditakdirkan insya Allah antum naik haji. Sementara tawaf kan harus 7 kali putaran. Lupa, aduh putaran yang kelima atau keempat ini. Berarti keempat begitu. Jadi yang yakin yang sedikit. Kalau bilangan yang yakin itu yang sedikit. Jadi antum harus tahu hukum asal. Kalau ragu kembali ke hukum asal. Paham di sini, ikhwan? Hah? Contoh hukum asal daging haram atau Masya Allah, jazakallah. Hukum asal daging haram atau halal? Loh. Hah? Hukum asal daging. Hah? Hukum daging yang sudah ada ini. Yang sudah mati, sudah mati. Paham? Haram. Kecuali ada dalil yang menghalalkan. Paham ini?
Bukan hukum asal hewan ya. Kalau hukum asal hewan yang masih hidup, hukum asalnya hukum asalnya halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan ini hewan haram. Selama tidak ada berarti hukum asal hewan itu halal. Kalau daging berarti yang sudah mati ini hukum asalnya haram. Antum datang ke kebun, lihat ada ayam sudah dipotong. Boleh antum makan? Kembali ke hukum asal. Daging hukum asalnya haram, berarti haram ini tidak boleh antum makan. Bisa jadi yang ini cuma dicekik sama apa? Dimakan sama apa? Ular. Dibunuh sama ular atau anjing. Ya kan? Atau orang Polahi yang ada GP di mana? Atau orang yang mencuri cuma dia tidak sembelih secara syar'inya, maka kembalikan ke hukum asal kalau ragu. Paham di sini? Nah itu. Kalau mau kita merembet ke pembahasan yang lain, cuma di sini kita kan bahas tentang suci, berhadas atau bukan. Paham di sini? Contoh so kawin, so jelas ini saya pe istri. Ragu ini so cerai saya pe istri atau belum? Apa antum solusinya seperti apa? Kembali ke hukum asal. Hukum asal ikatan pernikahan masih ada. Jelas hukum asal antum so kawin dengan dia. Tiba-tiba ragu so cerai atau belum? Ragu ini cerai ini berarti hukum asal belum. Nah, masih antum pe istri itu. Paham ini? Kalau antum ragu saya ini so kawin dengan dia atau belum? Berarti belum. Karena hukum asal antum belum kawin dengan dia. Ya, kawin ini ragu. Nah, jadi antum harus kalau ragu kembalikan ke hukum asal. Paham di sini ya? Nah, baik. Wa haruma ala muhditsin, kemudian kita masuk bahasan yang baru lagi. Wa haruma ala muhditsin massu mushafin wa salatun wa tawafun. Haram bagi orang yang sedang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil. Mashu mushafin, menyentuh mushaf. Wa salatun, salat. Wa tawafun, dan tawaf. Jadi diharamkan. Ada berapa perkara yang diharamkan bagi orang yang berhadas? 3. Orang berhadas baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas kecil berarti sudah batal wudunya. Hadas besar berarti ada perkara yang dia lakukan yang mengharuskan dia mandi wajib. Selama dia belum mandi, selama dia belum wudu, haram dia melakukan 3 perkara ini. Yang pertama massu mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran secara langsung ya. Kalau pakai pembatas tiap apa. Jadi kalau antum sedang berhadas tidak boleh pegang mushaf. So batal wudu, apalagi sedang junub, tidak boleh pegang mushaf. Kecuali pakai penglapis. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau antum mau pegang mushaf berarti antum harus pakai penglapis. Pakai kain atau apa. Kemudian wassalatun, haram salat. Sementara berhadas salat haram hukumnya. Kecuali yang belum paham, yang tidak sengaja, dia tidak tahu kalau dia sedang berhadas. Kalau sengaja berhadas haram, tidak boleh. Paham di sini? Ya. Kemudian wa tawaf, tawaf juga haram. Sedang berhadas tidak boleh. Nah ini. Ini berlaku bagi orang yang hadas besar dan kecil. Kemudian wa ala junubin wa nahwihi
Dzalika wa qira'atu ayati Qur'anin wa lubthun fi masjidin bighairi wudu'in wa ala junubin wa nahwihi, dan untuk orang yang sedang junub, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Untuk orang yang sedang junub dan yang semisalnya, seperti haid, nifas. Dzalika, yang demikian itu. Maksudnya diharamkan yang demikian itu yang mana? Yang 3 tadi itu. Jadi orang junub, orang sedang haid, nifas, diharamkan melakukan yang 3 tadi itu. Menyentuh mushaf, sholat, tawaf. Tapi ada ketambahan, dikhususkan untuk yang sedang junub dan haid, nifas ini. Apa itu? Qira'atu ayati Qur'anin. Ditambah dari yang 3 tadi, tambahannya apa? Membaca ayat Al-Quran. Haram. Jadi sedang junub membaca ayat Al-Quran, haram. Ayat yang dimaksud sini 1 ayat minimalnya, haram. Apalagi lebih dari itu. Berarti kalau dia baca setengah ayat tidak apa-apa. Paham di sini? Jadi ayat itu maksudnya minimal 1 ayat. Jadi kalau dia baca setengah ayat tidak masuk. Minimalnya 1 ayat. Kalau lebih apalagi. Jadi membaca minimal 1 ayat Al-Quran atau lebih, haram bagi orang yang junub dan yang nifas, haid. Itu ketambahannya. Kemudian yang kedua, walubthun fi masjidin, menetap di masjid. Jadi orang yang sedang junub, orang sedang haid, nifas, dilarang menetap di masjid. Kecuali sedang lewat, mau lewat boleh. Tapi kalau dia menetap di masjid tidak boleh. Bi ghairi wudu'in, dengan syarat tanpa wudu. Berarti kalau dia berwudu boleh. Paham di sini? Jadi orang yang junub, kalau dia mau menetap di masjid boleh, dengan syarat dia harus wudu dulu. Kalau dia sudah berwudu, sudah ringan hadasnya, boleh dia berwudu, dia menetap di masjid. Kalau tidak, haram, tidak boleh. Dengan wanita haid dan nifas, kalau darahnya sudah kering, sudah bersih, selesai, sudah tidak keluar darah haid, tidak keluar darah nifas, cuma belum sempat mandi misalnya, boleh berwudu dulu baru netap di masjid, boleh. Jadi hukumnya wanita yang haid dan nifas ini, yang sudah bersih dari haid dan nifasnya, cuma belum sempat mandi, sudah tidak ada darah, dia sama seperti orang yang junub. Kalau dia mau netap di masjid tetap haram, kecuali dia berwudu. Kalau dia sudah wudu boleh netap di masjid. Paham di sini, ikhwan? Kalau darahnya masih keluar, masih ada, tidak boleh. Walaupun dia berwudu tidak boleh. Jadi yang dibolehkan ini yang darahnya sudah berhenti. Darahnya sudah berhenti. Mau netap di masjid, wudu dulu. Belum sempat mandi wajib nih. Paham di sini, ikhwan? Alhamdulillah. Jadi ini ketambahan atau khusus bagi orang yang berhadas besar, dilarang membaca ayat Al-Quran. 1 ayat minimalnya, kemudian netap di masjid. Itu khusus bagi yang berhadas besar. Ditambah dengan yang 3 tadi. Berarti kalau orang yang berhadas kecil, ini tidak dilarang. Dia tetap boleh membaca Al-Quran. Orang yang sudah batal wudunya boleh dia baca Al-Quran. Tapi tidak boleh menyentuh mushaf. Dia baca dari hafalannya misalnya. Atau dari mushaf, tapi mushafnya dia pakai pembatas megang mushaf. Boleh. Paham di sini? Nah, adapun yang junub tidak boleh sama sekali. Mau megang tidak boleh. Baca Al-Quran juga tidak boleh.
Berhadas bisa tidak duduk di masjid? Berhadas kecil, wuduknya sudah batal, boleh. Karena itu larangan untuk yang berhadas besar. Baik. Ya ikhwah. Kemudian kita lanjut faslun, pembahasan yang baru. Fasal yang baru. Fasal yang baru ini berkaitan dengan mandi. Alhamdulillah selesai dari wudu. Kemudian kita masuk mandi. Kita masuk mandi. Mandi sama syaratnya sama seperti wudu. Di sini boleh tidak sebutkan syarat sah mandi. Syarat sah wudu ada berapa? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Syarat sah bukan rukun. Di sini ada tidak kemarin? Beliau bahas. Tidak ada. Di sini beliau tidak sebutkan syarat sah wudu. Iya. Kecuali di kitab apa kemarin yang kita lewat, Al-Ajibatul Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah ada disebutkan syarat sah wudu. Syarat sah wudu itu muslim. Muslim kemudian berakal, kemudian mumayyiz, kemudian niat, kemudian apa lagi? Menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi air, kemudian istinja bagi orang yang buang air. Kalau yang tidak buang air ya tidak dipersyaratkan, dia harus cebok dulu. Bagi orang yang buang air, ada yang keluar dari kubul duburnya, dia untuk bisa sah berwudu dia harus istinja. Kemudian apalagi yang lain? Siapa yang masih ingat? 6 ya. Yang pertama muslim, berakal, mumayyiz, kemudian niat, kemudian apa tadi? Menghilangkan sesuatu yang menghalangi tembus air sampai ke anggota wudu, kemudian istinja. Kemudian istinja. Itu syarat sah berwudu. Itu syarat sah berwudu. Nah, itu juga berlaku di mandi. Syarat sah yang tadi itu berlaku di mandi, itu juga syarat sah mandi. Kecuali istinja. Istinja bukan syarat sah mandi. Jadi tetap orang yang disyaratkan mandi supaya sah mandinya ini dia harus muslim, harus berakal, kemudian harus mumayyiz, kemudian harus menghilangkan apa yang menghalangi air, kemudian niat. Istinja tidak masuk. Istinja tidak masuk. Kenapa? Boleh orang mandi walaupun dia belum cebok. Misalnya dia berak atau kencing, belum cebok so mandi, sah dia mandi, maka mandinya sah. Adapun duduk tidak boleh. Kalau dia habis berak, habis kencing, kalau dia ingin berwudu harus cebok dulu. Tidak bisa dia wudu dulu, habis wudu baru cebok, batal wudu. Iya kan? Atau bukan cuma batal, tidak sah wudunya. Paham di sini?
Nah itu. Taib, kemudian setelah kita tahu syarat sah wudu dan mandi, kemudian pembahasan berikutnya beliau sebutkan faslun mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli artinya perkara-perkara yang mengharuskan mandi. Perkara yang mengharuskan mandi ini sama dengan hadas besar. Mujibatul ghusli, perkara-perkara yang mengharuskan mandi sama dengan hadas besar. Demikian juga pembahasan yang sebelumnya nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu itu sama dengan hadas kecil. Berapa perkara yang membatalkan wudu kemarin? Ada 8 beliau sebutkan di sini. Yang membatalkan wudu 8. Berarti 8 ini namanya hadas kecil. Kemudian yang beliau bahas ini yang kita akan baca ini yaitu perkara yang mengharuskan mandi berarti hadas besar. Di sini ada beliau sebutkan ada 7 perkara yang mengharuskan mandi wajib ini bahasa kita atau hadas besar ada 7. Yang pertama kata beliau rahimahullahu taala khurujul maniyyi min makhrajihi biladzatin. Ini wajib kita ketahui ya ikhwan. Khurujul maniyyi min makhrajihi biladzatin. Keluarnya mani min makhrajihi dari tempat keluarnya. Keluarnya mani min makhraj dari tempat keluarnya biladzatin disertai dengan kelezatan. Keluarnya mani min makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya. Apa namanya? Apa namanya ini? Apa? Selang. Apa bahasa kita ini? Saluran. Nah, saluran. Dia keluar, maninya keluar lewat saluran itu. Paham ini? Keluar di situ sampai keluar. Biladzatin, tapi keluarnya ini dengan kelezatan. Maka apa? Wajib untuk mandi. Berarti dia sedang menjadi berhadas besar. Paham di sini ikhwan? Nah, di sini beliau tidak sebutkan keluar mani ini disertai kelezatan karena sebab apa? Umum terserah. Baik karena sebab dia jima atau bermain tangan, ya kan? Onani. Maka wajib untuk mandi. Paham di sini ikhwan? Yang penting maninya keluar disertai kelezatan sudah wajib mandi. Berarti dari kalimat beliau ini dipahami kalau mani keluar bukan karena kelezatan tidak wajib mandi. Ada penyakit misalnya. Penyakit ini tidak keluarnya tidak kelezatan karena penyakit. Keluar mani. Wajib dia mandi karena keluar mandi? Tidak wajib mandi. Karena keluar mani tadi karena penyakit, bukan karena kelezatan. Bukan karena orgasme. Tahu orgasme ya? Iya Jamali. Paham? Nah, itu. Insya Allah mau paham kalau sudah nikah. Nah itu. Jadi kalau keluarnya bukan karena kelezatan tidak wajib. Tidak wajib mandi. Kemudian misalnya kecelakaan juga sehingga maninya keluar misalnya. Ya kan? Dioperasi atau apa, keluar maninya, tidak wajib mandi. Karena keluarnya bukan karena kelezatan. Kemudian wantiqaluhu. Penyebab wajib mandi yang kedua intiqal, yaitu sudah berpindah.
dari asalnya, dari sarangnya. Di mana itu mani sarang aslinya. Laki-laki perempuan beda itu. Nah itu kalau keluar, walaupun tidak sampai di luar, maksudnya sudah keluar dari asalnya dan terasa itu. Misalnya sementara memuncak syahwat, ya kan? Terasa itu sudah keluar. Tapi tidak sampai di luar, tidak sampai keluar kemaluan. Berarti wajib mandi. Ini yang dimaksud oleh intiqal, sudah berpindah dari asal, dari tempatnya, bergeser sudah keluar. Walaupun tidak keluar sampai di luar. Paham di sini ya? Nah, terasa ada kadang syahwat memuncak misalnya, atau sementara jima misalnya, kadang tidak keluar di luar, tapi terasa sudah kayak keluar, sudah berpindahnya. Situ wajib mandi itu. Iya asran. Tapi setelah antum mandi, ternyata keluar. Yang tertahan tadi keluar, wajib antum mandi ulang? Tidak lagi, cuma wudhu batal dengan keluar tadi itu mani yang masih mengendap tertahan tadi itu, terperangkap keluar, atau sisa-sisanya misalnya antum waktu jima keluar mani tapi tidak semuanya, misalnya masih akhirnya antum mandi, setelah mandi ada sisa peninggalan keluar, wajib antum mandi lagi? Tidak, karena itu sisa, tetap dibersihkan. Paham di sini ya? Nah, tapi wudhu batal. Kalau antum sudah wudhu sebelumnya, berarti batal itu wudhu. Antum wudhu lagi itu. Taib. Jadi intiqal berpindah dari tempat asli penampungan sperma itu. Baik untuk laki-laki atau perempuan. Kemudian watagibu hasyafatin fi farjin au duburin walau li bahimatin au mayyitin bila hailin. Perkara yang mewajibkan mandi atau hadas besar yang ketiga adalah tagibu hasyafatin, hilangnya atau masuknya kepala kemaluan, masuknya kepala zakar. Fi farjin au duburin, di farji itu kemaluan perempuan, au duburin atau dubur, jadi bukan cuma di kubul saja kemaluan tapi dubur juga masuk kepalanya, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Ini cerita lain lagi, ini bukan cerita mani kita, ini cerita kepala masuk kepalanya. Maksudnya kepala sih masuk ini minimalnya, apalagi lebih dari itu maksudnya. Artinya kalau kepalanya belum masuk ya tidak wajib mandi. Paham di sini? Nah, baru sementara mau masuk misalnya, belum semua. Ada patroli datang misalnya, anak-anak jedar abi akhirnya tidak jadi. Wajib antum mandi? Tidak, karena belum masuk kepalanya. Jadi minimalnya kepala. Kalau sudah masuk kepalanya berarti sudah wajib mandi. Ini baik di kubul, di farji maupun di dubur. Tapi bukan berarti halal. Kalau di farji halal insya Allah. Tapi kalau di dubur haram. Walaupun haram tetap wajib mandi. Misalnya ditakdirkan waliyadzubillah ada homo bermain seperti ini, ya sudah haram. Tapi dia wajib mandi karena kemaluannya sudah masuk. Walau libahimatin, walaupun kubul farji atau dubur punyanya hewan.
kambing, ayam misalnya, masukkan kepalanya, wajib mandi. Bukan berarti ini halal, mubah, bukan, haram ini. Tetap haram, dapat dosa dia. Tapi kita cerita apa ini, wajib mandi. Walau libahimah, walaupun ke hewan. Kubulnya hewan atau duburnya hewan sama, wajib mandi. Masuk kepalanya, minimal kepala ya, apalagi lewat dari itu. Au mayyitin, atau mayat, jenazah. Wajib mandi. Paham ini? Tengok masuk ruang waliyadzubillah, kamar jenazah dibuka, wah cantik banget. Akhirnya terjadi, dia masukin apa? Kemaluannya. Wajib dia mandi. Paham di sini ikhwan? Atau sebaliknya, perempuan misalnya, tengok tampan banget, masukkan misalnya, dia perempuannya wajib mandi. Paham di sini? Yang penting kepalanya, minimal kepala yang masuk, apalagi lewat dari itu. Mayat bila hail, tanpa pembatas, berarti kalau dia masukkan kemaluannya pakai pembatas, gulung serbet atau kain apa di kemaluan, kemudian dia masukkan, wajib dia mandi? Tidak wajib mandi. Berarti kalau pakai kondom atau pakai apa misalnya, atau ada pembatas di apa, kemaluan, antara kemaluan itu dia masukkan, berarti tidak wajib mandi. Selama tidak keluar mani. Kalau keluar mani berarti penyebab mani yang keluar. Ini tidak kita bahas itu. Kita bahas ini kepala, kemaluan yang masuk ini. Jadi kalau pakai pembatas berarti tidak wajib mandi. Mafhum? Dio? Barakallahu alaikum. Insya Allah berkah. Baku sayang terus. Sabar. Intinya rumah tangga harus sabar. Supaya hidup terus bertahan maksudnya. Taib. Paham di sini ikhwan? Jadi yang ketiga ini masuknya kepala, penis, kepalanya minimal ya, di farji atau kubul, di farji atau dubur, punyanya hewan atau manusia, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, pakai pembatas, tanpa pembatas, langsung kulit dengan kulit. Alhamdulillah. Kemudian ar-rabi, yang keempat, Islamu kafir, masuk orang kafir masuk Islam, wajib mandi. Orang kafir masuk Islam wajib mandi. Jadi orang kafir ini kalau dia masuk Islam, dia sedang berhadas besar, harus mandi. Jadi begitu dia masuk Islam, syahadat, terus sholat, tidak sah sholatnya. Dia harus mandi dulu. Paham ini? Karena dia sedang berhadas besar. Taib. Lanjut. Wa mautun, kematian. Al-khamis, yang kelima, mautun, kematian. Mati juga wajib mandi. Begitu orang meninggal wajib dimandikan. Tapi yang wajib memandikan siapa? Kalau dimandikan dirinya sendiri tidak bisa. Orang yang hidup wajib mandi. Tapi ingat, kematian seseorang atau kematian ini tidak membatalkan wudu. Masya Allah. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi yang berikutnya, yang keenam, wahaidun, haid. Begitu seorang perempuan haid maka wajib mandi. Tapi kapan mandinya wajib? Kalau sudah kering, sudah tuntas. Kalau sementara haidnya keluar, darahnya keluar, ya enggak, percuma dia mandi, tidak sah. Kapan wajib mandi? Kalau sudah kering. Kemudian wanifas, demikian juga nifas, yang ketujuh nifas, wajib mandi. Paham di sini ikhwan? Nah itu
itu perkara yang mewajibkan mandi, atau dengan kata lain hadas besar. Siapa yang kena ini melakukan perkara yang 4, yang apa ini, yang 7 ini berarti berhadas besar, dia wajib mandi. Paham ya? Nah, azan dulu. Baik. Ya Allah ya Rabb.
Tayyib ya ikhwah, kita lanjutkan. Nah itu mujibatul ghusl sab'atun. Jadi perkara yang mewajibkan mandi ada 7. Yang pertama keluar mani dari tempatnya disertai kelezatan, kemudian berpindahnya mani dari tempatnya, dari tempat asalnya, kemudian masuknya kepala zakar, kemudian tanpa pembatasnya, kemudian masuk Islam, orang kafir masuk Islam, kemudian kematian, kemudian haid, kemudian nifas. Selain ini tidak ada yang tidak ada perkara yang mewajibkan mandi selain ini. Mandi Jumat Ustaz tidak wajib mandi. Jumat hukumnya sunnah, mandi Jumat tidak wajib. Kemudian wasunnah disunnahkan, berarti mandi yang sunnah. Itu tadi mandi yang wajib, kemudian mandi yang sunnah. Li Jum'atin, yang pertama mandi Jumat. Maksudnya mandi Jumat yang sunnah di sini adalah mandi bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Mandi bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Hukumnya sunnah. Dan ini bertingkat-tingkat ya ikhwah. Mandi Jumat ini bertingkat-tingkat. Ada yang lebih afdol, ada yang pertengahan, ada yang biasa. Jadi ada tingkatan mandi Jumat itu. Yang paling afdol adalah mandi Jumat yang disertai dengan apa? Jima. Mandi karena junub. Jadi sekalian antum jima baru mandi, habis mandi masjid. Itu yang lebih afdol. Yang kedua dibawa dari itu apa? Dibawa dari itu yaitu mandi terus berangkat ke masjid. Yang ketiga mandi sebelum berangkat. Artinya mandinya, jarak antara dia mandi ke masjid itu lama itu. Tapi sudah terpenuhi keutamaan mandi Jumat. Misalnya dia mau berangkat jam 11 misalnya ke masjid, tapi sudah mandi jam 9 duluan. Habis mandi dia belum langsung berangkat, masih ini sudah terpenuhi, cuma kurang afdal. Yang lebih afdal dia habis mandi berangkat. Yang lebih afdal lagi digabung. Paham ini? Mandi Jumatnya sekalian mandi jima begitu. Jima dia setelah jima mandi, habis mandi pergi ke masjid. Itu yang lebih afdal tingkatannya. Lebih banyak pahalanya itu. Kenapa? Termasuk hikmahnya udah orang habis jima itu segar, baru juga tenang, pikiran tenang, jadi siap menerima apa yang disampaikan oleh khatib, dan juga lebih tenang hati. Beda orang yang belum jima. Iya, paham di sini? Yang belum nikah insyaallah asran. Amalkan dulu yang di bawah dari itu. Apa itu? Begitu mandi baru ke masjid. Kalau masih lama jaraknya jangan dulu mandi. Taib. Kemudian wa'idin, mandi untuk sholat id, menghadiri sholat id, Idul Fitri atau Idul Adha, sunnah, tidak wajib. Kemudian wa kusuf, mandi untuk sholat kusuf, sholat gerhana. Kemudian yang keempat wastisqain, mandi untuk sholat istisqa, sholat hujan, minta hujan. Kemudian junun, mandi lepas dari gila, siuman dari gila, sadar gila dia baru sadar, sembuh dari gilanya, sunnah untuk mandi, tidak wajib. Kemudian idmain lahtilama fihima, kemudian mandi siuman dari pingsan. Pingsan dia setelah siuman atau sadar dia mandi, sunnah hukumnya. Tapi dengan syarat lahtilama fihima,
Kalau gilanya saat gila, saat pingsan tidak keluar mani. Artinya kalau saat gila keluar mani, saat pingsan keluar mani, sadar dari gila, ada mani kita, wajib mandi. Paham ini? Pingsan, sadar, ada mani keluar sini, wajib mandi. Paham ini? Kalau tidak ada berarti sunnah. Kemudian wastihadatin likulli sholatin, mandi karena istihadah. Istihadah ini darah yang mengiringi haid, yang melebihi haid, darah penyakit ini. Sampai wanita itu bingung ini haid atau tidak, karena dia mengiringi haid. Misalnya kebiasaan wanita 7 hari sebulan, tiba-tiba keluar lewat dari itu. Itu istihadah. Itu likulli sholatin, setiap dia mau sholat mandi, sunnah, tidak wajib. Paham di sini? Tiba waktu sholat dia mandi, sholat. Tiba waktu sholat berikutnya mandi, sholat, sunnah, tidak wajib. Tapi kalau wudhu wajib. Setiap mau sholat dia wudhu. Kemudian wa ihramin, ihram. Untuk ihram itu ihram naik haji. Sebelum dia mau mengenakan pakaian ihramnya, untuk ihram dia mandi dulu. Itu hukumnya sunnah. Kemudian wa dukhuli Makkah, masuk Mekah, masuk kota Mekah, sunnah. Jadi kalau antum mau masuk kota Mekah mandi dulu, sunnah hukumnya. Subhanallah. Tidak ada yang ajaran seperti ini, cuma di Islam. Ajaran Islam ajaran yang mengajarkan membersihkan diri. Bukan cuma membersihkan diri lahiriah, batin juga. Membersihkan diri lahir dan batin. Wa haramiha, kemudian juga bukan cuma masuk kota Mekah, haram juga, tanah haram. Mekah lebih luas dari tanah haram. Tanah haram juga mau masuk tanah haram mandi, sunnah. Kemudian wa wukufin bi Arafah. Wukuf di Arafah, ini manasik haji. Rukun haji, wukuf di tanah di Arafah. Kalau antum naik haji ada yang namanya wukuf di Arafah. Antum wukuf di sana mandi, hukumnya sunnah. Sebelum wukuf mandi. Kemudian wa tawafi ziyaratin, tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Ini rukun haji. Tawaf apa? Tawaf ziarah. Sunnah antum mandi sebelum tawaf. Kemudian tawaf wada juga sebelum meninggalkan kota Mekah habis naik haji itu. Antum disunnahkan untuk mandi sebelum tawaf wada namanya. Kemudian wa mabitin di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, sunnah juga mandi. Wa ramyi jimarin, melempar jumroh, sunnah mandi dulu sebelum melempar jumroh. Nah itu 15 perkara yang menyunnahkan kita untuk mandi. Kemudian watang kudul mar'atu sya'raha li haidin wa nifasin la janabatin idza rawat usulahu. Baik. Watang kudul mar'ah, seorang wanita hendaknya melepaskan sya'raha, rambutnya. Jadi kalau rambutnya terikat, kalau dia mau mandi li haidin wa nifas, untuk mandi haid dan nifas, wajib baginya mengurai rambutnya. Artinya ya kalau terikat dia harus lepas ikatan itu. Paham di sini? Wajib dia lepas ikatan kalau dia mau mandi. La janabatin, tapi untuk mandi janabah tidak. Karena junub ini kan berulang-ulang ya. Sehari bisa sampai berapa kali.
Kalau seandainya mereka diwajibkan setiap mandi mengurai rambutnya, melepaskan ikatan rambut, kesulitan nanti. Tapi idza rawat usulahu, kalau dengan syarat dia rawat seperti ini. Apa ini? Dia siram air ke kepala, kemudian dia tekan-tekan begitu air supaya memastikan air itu masuk, tembus ke kulit kepala. Walaupun dalam keadaan terikat, tiap apa? Kalau mandi junub kan berulang-ulang tuh, repot. Beda dengan mandi haid dan nifas, itu sepekan sekali kadang, iya. Nah, kalau itu ya dilepas ikatan rambutnya, wajib. Wa sunnah tawaddu'un bimuddin, sunnah hukumnya tawaddu'un bimuddin, berwudu dengan menggunakan air ukurannya 1 mud. 1 mud 1 mud itu ya seperti ini. 1 mud itu 2 kepalan tangan dikasih 1 begitu. Nah, 1 mud, 1 gayung lah. Kayak gayung yang biasa kita pakai itu. Itu hukumnya sunnah. Antum berwudu dengan 1 gayung, 1 mud. Waqtisalun biso'in, dan sunnah ini menyebutkan ukuran air yang dipakai ini, masya Allah. Karena Rasulullah seperti ini wudunya 1 mud, tidak boros. Orang mau wudu ini sama dengan orang pakai mandi. Bagus kalau cuma 1 orang. Kadang nanti orang mau pakai mandi 2 baru cukup, orang pakai bau wudu. La haula wala quwata illa billah. Buka keran besar-besar jangan ya, kecil-kecil saya itu keran. Yang penting basah. Ini buka, ya Allah ya Rabbi. Israf berlebihan. Baik, di sana itu susah orang pakai air. Di mana? Afrika, sampai busung lapar itu air bapece-pece orang minum. Orang senang sekali di sini. Baru air dikasih jahat lagi. Mubazir pakai air. Iktisal bisa, kemudian mandi. Kalau mandi dengan 1 sok. 1 sok itu berapa mud? 4 mud. 1 sok 4 mud. Berarti sekitar 4 gayung berarti. 4 gayung itu ukuran mandi Rasulullah itu seperti itu. Itu orang setengah bak, la haula wala quwata illa billah. 1 orang kampung bahkan nanti 1 keluarga orang mau pakai khusus untuk dia. Ya Allah Rabbi, israf berlebihan. Wa kuriha israfun, makruh hukumnya israf, makruh, tidak sampai haram. Jadi berlebihan menggunakan air ini tidak sampai haram, hukumnya itu makruh. Jadi dianjurkan orang sederhana menggunakan air. Jangan terlalu berlebihan. Wa innawa bil ghusli raf'al hadatsaini awil hadathi wa atlaqa irtafa'a. Wa innawa bil ghusli raf'al hadatsaini awil hadathi wa atlaqa irtafa'a. Kalau dia niatkan dengan mandinya raf'al hadatsaini, ini berkaitan dengan meniatkan mandi ini, niat dalam mandi. Dia niatkan mandinya untuk mengangkat 2 hadas kecil dan hadas besar, maka dua-duanya terangkat. Antum mau mandi junub, niat mengangkat hadas besar dan hadas kecil juga untuk wudu. Hadas kecil, dua-duanya terangkat. Berarti setelah mandi sudah tidak berwudu lagi. Dengan syarat selama antum tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu. Antum so niat mau mengangkat hadas besar kecil, setelah itu antum pipis, kincing, ya harus wudu lagi, iya kan? Setelah meniatkan 2
mengangkat hadas besar dan kecil waktu mandi, setelah itu nyentuh kemaluan, ya batal. Berhadas kecil lagi berarti harus wudu lagi. Jadi disyaratkan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudunya dia. Setelah itu dia bisa sholat. Ini yang pertama. Atau awil hadatsa, dia niatkan, kondisi pertama dia niatkan untuk mengangkat hadas kecil waktu mandi. Dengan hadas besar maka terangkat dua-dua. Awil hadatsa wa atlaqa, atau dia niatkan mengangkat hadas saja begitu. Wa atlaq, dia tidak mengingat untuk hadas besar atau hadas kecil. Sekedar ingin mengangkat hadas. Dengan mandinya tadi juga terangkat dua-duanya. Paham ini? Ingin mandi, mengangkat hadas. Tidak bertujuan hadas kecil, hadas besar, dua-duanya juga terangkat itu. Atau memang dia niatnya untuk hadas kecil dan hadas besar, sudah dua-duanya terangkat. Paham di sini, ikhwan? Nah, bagaimana kalau dia hanya niatkan hadas besar saja, tidak hadas kecil? Berarti cuma hadas besar saja, hadas kecil tidak terangkat. Paham di sini? Nah, itu. Kalau dia tidak niatkan mengangkat hadas sama sekali, ya tidak terangkat dua-dua. Sementara junub pergi ke kamar mandi, mandi. Tidak terbetik dalam hatinya ingin mengangkat hadas. Setelah mandi, pakai sabun, so bersih, selesai, so pakai handuk. Aduh, belum mandinya tadi. Boleh antum sudah saya anggap tadi mandi hadas besar, mandi untuk hadas besar bisa? Tidak bisa, antum harus mandi lagi. Karena tidak niat. Harus muncul niat, harus hadir niat ingin mengangkat hadas. Paham di sini, ikhwah? Jadi ada kondisi yang terangkat hadas besar dan hadas kecil sekalian. Yang pertama, dia niatkan mengangkat hadas besar sekaligus hadas kecil dengan mandi tadi, terangkat dua-duanya. Paham ini? Atau hanya mengangkat hadas saja secara mutlak, maksudnya tidak ingat besar atau kecil, pokoknya mengangkat hadas, terangkat juga dua-duanya. Paham di sini? Nah, kalau dia itu kondisi yang terangkat. Kalau yang mengangkat hadas besar saja berarti cuma hadas besar. Saya cuma mau mandi junub ini mengangkat hadas besar, sudah, cuma itu saja. Dia harus wudu lagi setelah itu. Taib wa sunnah li junubin, disunnahkan untuk orang yang sedang berjunub, ghuslu farjihi, menyuci kemaluannya. Jadi orang yang sedang berjunub sunnah mencuci kemaluannya. Walaupun dia belum mau mandi, malam misalnya habis jima, mandi kan dingin, nunggu nanti subuh. Ya antum sunnah nyuci kemaluan antum baru tidur. Apalagi ditambah dengan berwudu baru tidur. Nyuci kemaluan itu sendiri sunnah tersendiri. Wal wudu'u li aklin wa syurbin wa naumin wa muawadati wat'in. Dan juga sunnah untuk orang yang junub ini wudu untuk makan. Kalau dia sedang berjunub, ingin makan, wudu dulu. Begitu juga minum, sunnah hukumnya. Begitu juga tidur. Sedang junub, antum wudu dulu, habis wudu baru tidur. Paham di sini? Wa muawadati wat'in, dan mengulang jima, sunnah berwudu. Paham di sini, Pak? Nah, iya, Pak. Setelah jima, antum ingin mengulang, iya Pak Ujang. Sunnah antum wudu dulu. Masya Allah, syariat ini dapat pahala. Di situ, bagian situ saya dapat pahala kita. Ini syariat dari siapa ini? Allah, pencipta alam semesta, bukan buatan manusia itu. Sunnah antum wudu dulu, baru ulang. Mau yang ketiga lagi sunnah lagi antum wudu lagi. Paham di sini, ikhwah? Jadi yang sunnah bagi orang yang junub
mencuci kemaluan. Paham ini? Itu sunnah sendiri itu cuci kemaluan. Kemudian berwudu. Kalau belum mandi, kalau belum. Kemudian untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk mengulang jima. Tapi semuanya ini ketika ditinggalkan tidak makruh. Semuanya ini ketika antum tidak bikin tidak makruh, kecuali tidur. Maka makruh kalau antum tidak berwudu. Paham di sini, ikhwan? Jadi semuanya ini sunnah antum lakukan. Kalau antum tinggalkan tidak makruh, cuma antum meninggalkan yang sunnah. Kecuali mau tidur, maka makruh antum tidur dalam keadaan tidak berwudu. Kalau makruh tidur dalam keadaan tidak berjunub, ya repot, antum harus mandi dulu. Maksudnya makruh tidur dalam keadaan tidak berwudu walaupun junub. Paham ini? Nah, wudu dulu baru tidur untuk mengurangi kadar hadas antum. Paham di sini, ikhwan? Itu saja yang makruh. Selainnya antum mau makan tidak berwudu tidak makruh. Mengulang jima juga antum tidak berwudu tidak makruh. Cuma di tidur itu. Kemudian wal ghuslu laha afdal, tapi mandi untuk semuanya itu lebih afdal. Paham di sini? Ketika antum junub mau makan, mandi dulu itu lebih afdal. Lebih bagus. Mau ngulang jima misalnya. Antum mau ulang kan wudhu dulu kan sunnah, yang lebih afdal mandi lagi. Habis mandi lagi ya jelas segar lagi tuh, iya kan? Alhamdulillah, ulang lagi segar lagi, lebih afdal, lebih banyak pahalanya ini. Ya Allah, bermain di pahala tuh orang. Paham nih ikhwan? Jangan antum anggap ini permainan apa ini ibadah ini dari Rabbul Izzati wal Jalal, pencipta alam semesta, dari Allah SWT. Wa kuriha naumu junubin bila wudu'in, dimakruhkan tidur orang junub tanpa berwudu. Alhamdulillah, sudah saya jelaskan tadi. Wa kuriha naumu junubin bila wudu'in, makruh hukum orang yang tidur, orang yang junub tidur dalam keadaan tidak berwudu. Tayyib, alhamdulillah. Ada pertanyaan ya ikhwan? Alhamdulillah. Diam. Berwudu dalam keadaan. Terus? Maksud? Tidak, sudah satu kali itu. Sekali itu. Sudah tidak, cuma kalau antum ulang jima ya kan jima lagi. Paham saya maksud? Berarti kalau mau tidur ya wudu lagi. Iya. Kecuali untuk makan. Cukup satu kali saja. Wudu untuk makan sekaligus tidur boleh. Tapi kalau untuk jima lagi, ya antum wudu lagi itu untuk tidurnya. Paham ya dia? Alhamdulillah. Teramalkan insyaallah. Baik, ada yang lain? Jamali. Di pertemuan sebelumnya Ustaz. Bukan nanya tentang apa? Tentang junub. Belum sampai ya. Di umat tamu Ustaz. Makan daging unta disengaja ataupun tidak disengaja. Iya. Misalnya orang makan daging Ustaz, dan orang itu nggak tahu kalau daging itu unta atau sapi atau kambing, itu tetap batal. Tidak tahu. Kalau tidak tahu tidak batal. Saya makan daging onta, sapi apa-apa. Dilihat antum di mana di tempatnya. Di Indonesia jangan harap antum dapat makan onta.
Kalau antum di Arab masuk misalnya rumah makan daging onta, ya jelas dapat makan daging onta antum itu. Tapi kalau di Indonesia mau nyari aja susah, apalagi tidak dapat, misalnya tak salah makan bagaimana? Kalau selama tidak tahu ya tidak ada kewajiban. Wudu tetap apa? Tetap tidak batal. Paham ya? Jadi kecuali yakin kalau yang dimakan tadi daging onta. Kalau masih ragu ya tidak. Paham di sini? Nah, kalau yakin, misalnya antum makan, antum tidak tahu ini daging onta, maka setelah habis makan pergi ke masjid, sholat. Habis sholat dikasih tahu tadi yang terang makan tadi daging onta, ya batal antum ke sholat, batal wudu, batal sholat ulang antum. Paham? Alhamdulillah. Saya kira tanya junub. Ya, yang lain. Ada yang lain? Pak Alan. Tidak ada ya? Jelas sekali. Soalnya pembahasan kita ini untuk orang-orang yang sok kawin ini. Tapi Pak Don? Tidak ada. Sangat jelas. Masya Allah Pak Yoman. Insya Allah ya, teramalkan. Tapi ikhwan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, menerima amalan kita, menyehatkan orang-orang yang sakit di antara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.